Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal belajar bersama nalar matematika untuk siswa SMA MA, SMK MAK uji kompetensi 2 kelas 11 halaman 95 sampai 96, nomor 6 sampai 13. Penerbit buku Rama Widya, pengarang buku Suah Sembiring. Uji kompetensi 2 nomor 6. Pada gambar di samping, besar sudut POQ adalah 138 derajat. Kemudian hitunglah besar A sudut refleks POQ dan B sudut PRQ. Kita jawab bagian A. Sudut refleks POQ itu sama dengan 360 dikurang sudut POQ. Berarti hasilnya 360 kurang 138 derajat itu sama dengan 222. Selanjutnya bagian B, sudut PRQ. Sudut PRQ itu adalah setengah dari sudut refleks POQ. Jadi 1/2 dikali 222 itu sama dengan 111 derajat. Kemudian nomor yang ke-7. Perhatikan gambar di samping, diketahui besar PQR sama dengan 105. Nah, tentukan besar A sudut refleks POR, kemudian B sudut POR, kemudian C sudut PSR. Jawaban PQR sama 105 derajat. Nah, maka sudut A sama dengan sudut PQR sama dengan 1/2 sudut refleks POR. Kemudian 105 derajat PQR itu PQR kali 105 derajat itu sama dengan 1/2 refleks POR. Berarti sudut refleks POR itu sama dengan 2 dikali 105 derajat atau sama dengan 210 derajat. Kemudian bagian B, sudut POR itu sama dengan 360 kurang sudut refleks POR, atau menjadi 360 derajat kurang 210 itu sama dengan 150 derajat. Kemudian bagian C, sudut PSR ya. Sudut PSR itu sama dengan 1/2 dari sudut POR. Jadi PSR sama dengan 1/2 dari sudut POR. Nah, karena sudut POR merupakan sudut pusat untuk sudut keliling PSR ya. Sehingga hasilnya adalah 1/2 dikali 150 itu sama dengan 75 derajat. Kemudian nomor yang ke-8. Pada gambar samping, KL merupakan diameter lingkaran. Hitunglah A nilai X, B besar sudut LKM, C besar sudut KLM, dan D besar sudut LMO. Jawab bagian A. Teorema sudut siku-siku lingkaran. Karena K adalah diameter lingkaran, maka sudut M itu adalah 90 derajat. Atau bisa dikatakan bahwa sudut KOL itu merupakan sudut pusat, dan sedangkan sudut M itu, atau kita bisa katakan KML atau KLMK itu merupakan sudut keliling. Kemudian bahagian selanjutnya jadi jumlahnya sudut dalam satu segitiga adalah 180 derajat. Jadi ini tadi 180 derajatnya, sedangkan sudut M itu adalah sudut keliling yang besarnya 90. Kemudian kejumlah ketiga sudut itu sudut 3x, kemudian sudut yang 2x tambah sudut M itu sama dengan 180 derajat, atau 3x ditambah 2x tambah 90 sama dengan 180 derajat. Sehingga 5x sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat, atau 5x sama dengan 90 derajat, atau x-nya sama dengan 90 derajat bagi 5 sama dengan 18 derajat. Kemudian bagian B, sudut
LKM itu sama dengan 3X ya. Nah, karena X-nya kita dapat 18, tinggal kita kalikan saja. Jadi 3 dikali 18 sama dengan 54 derajat. Kemudian bagian C sudut KLM. Sudut KLM itu adalah sudut yang 2X ini. Berarti cukup juga kita kali 2 dikali 18 derajat, itu sama dengan 36 derajat. Selanjutnya bagian D sudut LMO ya. Sudut LMO LOM, tunggu dulu ya. Karena sudut segitiga LOM itu segitiga sama kaki, maka jelas sudut L sama dengan sudut M. Kalau ini ya LOM. Jadi ini adalah sudut segitiga sama segitiga sama kaki, maka sudut L itu sama dengan sudut M karena sama kaki ya. Selanjutnya jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Sudah kita ketahui tadi, sudut L ditambah sudut M itu sama dengan 90 derajat. Jadi kita bagi 2 di sini. Yang ini 90 derajat ya, 92. Jadi LOM 90, sudut L ditambah sudut M sama dengan sini 90 derajat. Atau menjadi, saya bisa katakan 2 kali sudut M, atau bisa juga saya katakan 2 kali sudut L ya. Tapi di sini katakan sudut besar sudut LMO, maka yang menjadi inti adalah sudut M-nya. Sehingga sudut M sama dengan 2 kali sudut M sama dengan 140 kurang 90 derajat sama dengan 90 derajat, atau sudut M-nya sama dengan 90 bagi 2 atau menjadi 45 derajat. Jadi sudut M ini, jadi sebenarnya sudut ini bisa ditulis LMO atau OML, itu sama ya. Jadi LM, jadi intinya adalah sudut M-nya. Sehingga sudut LMO itu sama dengan 90 per 2 itu sama dengan 45 derajat. Yang penting adalah sudut M-nya ya. Jadi mau LMO atau LMO atau OML itu sama saja sebenarnya. Cuma di sini katakan sudut LMO ya, makanya bentuknya seperti ini. Sudut L dan sudut M sama, maka di sini 2 kali sudut M, atau bisa dikatakan 2 kali sudut L itu sama dengan 90 derajat. Sehingga sudut LMO 90 bagi 2 sama dengan 45 derajat. Kemudian nomor yang ke-9. Pada gambar di samping, PQ merupakan diameter lingkaran. Besar sudut QPT adalah 28 derajat. Jadi ini QPT 28 derajat. Kemudian QTS itu 65 derajat. Sudah besar A SQT, B PTR, C TPR, dan D PQR. Kita jawab bagian A. Sudut PSQ sama dengan 1/2 dari sudut POQ. Sudut PSQ sama dengan 1/2 sudut POQ. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Karena merupakan sudut pusat, sedangkan PSQ adalah sudut keliling. Sehingga menjadi 1/2 kali 180 derajat sama dengan 90 derajat. Nah, selanjutnya bahagian ini, jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat ya. Nah, maka kita jumlahkan segitiganya TSQ ditambah QTS ditambah SQT itu sama dengan 180 derajat. Selanjutnya TSQ itu sama dengan PSQ. TSQ sama dengan PSQ. Jadi itu PS itu perpanjangan dari PT. Jadi jaga lurus sehingga sudut yang dibentuk adalah sama di sudut TS, sama besar. Selanjutnya 90 derajat TSQ itu ya. TSQ kan ini 1/2-nya di sini ya. Itu 90 derajat ditambah 65 derajat, yang ini S-nya, sudut S-nya sudut T-nya yang 65 derajat ya. Kan di sini T yang ini. Kemudian sudut SQT. Nah, ini yang sudut Q-nya kita cari. Itu sama dengan 180 derajat. Atau sudut SQT sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat kurang 65 derajat sama dengan 25 derajat. Sehingga sudut SQT-nya itu 25 derajat. Bahagian B. Sudut PTR. Sudut PTR. Karena sudut PTR bertolak belakang dengan sudut QTS, maka sudut PTR sama dengan sudut QTS
Jadi salah satu yang menjadi ucuan bahwa untuk setiap sudut yang saling bertolak belakang maka akan menjadi sama besar. Sehingga sudut PTR sama dengan sudut QTS atau PTR sama dengan 65 derajat, otomatisnya QTS-nya itu adalah PTR-nya itu QTS-nya tadi yang 65 derajat, otomatis PTR-nya 65 derajat. Kemudian bahagian C, sudut TPR. Nah, kemudian dulu pertama adalah PRQ sama dengan 1/2 sudut POQ yang tadi, berarti sama dengan sudut PSQ ya. Jadi 180 kali 1/2 itu sama dengan 90 derajat. Kemudian jumlah sudut dalam satu adalah 180, sehingga kita bisa tulis sudut PTR ditambah sudut TPR ditambah sudut TRP itu sama 180 derajat. Sudut PTR itu PTR tadi kan, PTR itu dalam 65 karena dia ini ya saling bertolak belakang hingga kita dapat 65. Kemudian sudut TPR itulah yang dicari. Kemudian sudut TRP. Sudut TRP. Ya, sudut TRP itu sama dengan 90 karena PQR ini kan. Jadi TR ini jadi perpanjangannya QT ke RQR itu adalah sama dengan QT ya. Ya, TRP. Sudut TRP sama-samanya dengan QRP ya, sama. Itu 90 derajat karena yang tadi saya bilang ini perpanjangan dari QT itu ke QR, garis yang sama dengan sudut yang sama di R, sehingga sudut TPR itu sama dengan 180 kurang 90 derajat kurang 65 derajat atau sama dengan 25 derajat. Selanjutnya bahagian D adalah sudut PQR. Sudut PQR itu sama dengan PQR ini ya, belum kita belum kita jawab. Ini dulu pertama adalah sudut PTQ. PTQ itu sama dengan 180 derajat. Ini kan PTQ ya 180 kurang 65 karena ini yang dicari PTQ, maka jumlah sudut pelurus atau ini yang garis lurus ini adalah 180. Kemudian sudut yang sudah kita buat adalah S atau QTS atau STQ ini adalah 65. Sehingga sudut itu adalah 180 kurang 65 derajat itu sama dengan 115 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Sehingga kita bisa tulis seperti ini, PQR sama dengan sudut PQR sama dengan sudut PQT. QR sama dengan PQT ya, baik sudut Q nya ya, PQT. Sudut PQR sama dengan sudut PQT karena sudut di sini Q nya ini perpanjangannya ya. Selanjutnya sudut PQT ditambah PTQ ditambah PT ya. Jadi di tengahnya ada Q, ada T dan P. Hasilnya adalah PQT ditambah 115 derajat, ini yang tadi PTQ. Kemudian QPT itu sudah jelas 28 derajat. QPT itu 28 derajat sama dengan 180 derajat seperti pada bagian A tadi atau ke bagian C ya. Sehingga hasilnya adalah PQT itu sama dengan 180 kurang 115 derajat dikurang 28 derajat itu sama dengan 37 derajat. Sehingga sudut PQR itu sama dengan 30 derajat. Sudut PQT PQR itu sama ya. Jadi PQR dengan PQT sama, jadi sudut PQR itu sama dengan 30 derajat, 37 derajat. Selanjutnya nomor yang ke-10. Pada gambar di samping besar sudut ABD itu sama dengan 68 derajat dan sudut BDC itu adalah 60 derajat. BDC 60 derajat. Tentukanlah besar sudut BAC, B sudut ACD, C sudut AEB dan D sudut DEC. Jawaban A. Sudut BDC adalah 60 derajat BDC.
Kemudian BAC dan BDC adalah sudut keliling untuk busur BC. Sudut keliling untuk busur BC. Jadi ini BAC sama dengan sama-sama sudut keliling untuk busur BC. Jadi BDC. Nah, jika sama-sama merupakan sudut keliling untuk busur yang sama, maka besar sudutnya itu juga sama. Sehingga sudut BAC itu sama dengan 60 derajat. Kemudian bahagian B, sudut ACD. Sudut ACD itu, sudut ABD itu sama dengan 68 derajat. Kemudian sudut ACD dan ABD itu merupakan dan sudut ACD merupakan sudut keliling untuk busur AD. Otomatis yang seperti yang pada bahagian A, otomatis juga ACD itu sama dengan 68 derajat. Selanjutnya bagian C, sudut AEB. Jadi AEB, sudut AEB ya, ini sudut AEB ya, AEB. Nah, kita ambil rujukan ke sini ya. Jumlah sudut dalam suatu segi adalah 180 derajat. Kemudian sudut AEB itu ditambah ABE ditambah BAE. Jadi semuanya sudah EBA. Jadi semuanya sudut-sudutnya, sudut E di B, sudut di A itu sama dengan 180 derajat karena dia adalah segitiga. Kemudian sudut ABE itu sama dengan ABD. ABE itu sama dengan ABD. Jadi BD perpanjangan dari BE ya. Sehingga di sini sudutnya sama ya, 68 derajat. ABE itu sama dengan ABD ya. Kemudian karena samanya maka ABE juga itu adalah 68 derajat. ABE 68 derajat. Kemudian selanjutnya BAE itu sama dengan BAC sudutnya. Jadi AC perpanjangan dari AE itu ya. AE maksudnya AE itu perpanjangannya adalah AC perpanjangan dari AE ya. Kemudian sudut BAE itu juga 60 derajat. Sudut BAE itu sama dengan 60 derajat. Karena BAC-nya tadi adalah 60 derajat, maka sudut BAE-nya juga 60 derajat di sini. Selanjutnya 68 derajat ditambah ABE, sudut ABE ditambah 60 derajat yang tadi di sini adalah 180 derajat. Sehingga sudut ABE itu sama dengan 180 derajat dikurang 68 derajat dikurang 60 derajat. Itu sama dengan sudut AB adalah 52 derajat. Kemudian bahagian D, sudut DEC ya. Jadi jumlah dalam satu segitiga adalah 180 derajat, yaitu dalil kita gunakan lagi. Kemudian sudut CDE ditambah DCE ditambah DEC itu sama 180 derajat. Selanjutnya sudut CDE itu sama dengan sudut BDC. CED sama dengan sudut BDC ya. BE dengan EDC dan BE ini perpanjangannya, BD perpanjangan daripada BE. Jadi di situ sama, di bagian D sudutnya adalah sama 60 derajat. Kemudian kita katakan bahwa CD itu adalah 60 derajat. Suka dengan videonya? Like dong. Selanjutnya DCE itu sama dengan ADC. AC perpanjangan dari CE ya. DCE itu sama dengan ACD ya, masing-masing sudut C-nya ya. Dan dia garis lurus, AC perpanjangan dari CE. Sehingga sudut DEC itu DC itu juga 68 derajat. Kemudian 60 derajat ditambah 68 derajat ditambah DEC itu sama 180. Tak tahu sudut DEC sebenarnya 180 derajat kurang 68 derajat kurang 60 atau menjadi DEC itu adalah 52 derajat. Selanjutnya nomor yang ke-11. Pada gambar di samping, besar PQR sama 94 derajat dan panjang PQR sama dengan QR. PQ sama dengan QR, artinya ini sama, ini adalah segitiga
sama kaki. Tentukan besar QRP dan QSP. Kita jawab bahagian A. Karena PQ adalah segitiga sama kaki, maka sudut QRP sama dengan sudut QP atau RPQ ya. Jumlah sudut dalam sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, sudah jelas ya. Jadi sudut QRP ditambah RPQ ditambah PQR sama 180 derajat. Jelas QRP dan RPQ itu sama, sehingga kita bisa tulis menjadi 2 kali QRP ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. 2 kali QRP ditambah PQR PQR itu adalah ditambah dengan 94 derajat ya. PQR ini sudutnya PQR ini adalah 94 derajat, itu sama 180, atau bisa kita tulis menjadi 2 kali sudut QRP sama 180 derajat kurang 94 derajat, atau 2 sudut QRP itu sama dengan 86 derajat, atau sudut QRP sama 86 derajat bagi 2 sama dengan 43 derajat. Kemudian bahagian B, sudut QSP. Karena QRP dan QSP adalah sudut keliling, maka untuk busur SR ya, QRP dengan QSP itu merupakan sudut keliling untuk busur SR, sehingga sama besar. Maka QSP itu sama dengan QRP, sudut QSP sama dengan sudut QRP, atau menjadi QSP itu sudutnya adalah 43 derajat. Kemudian nomor 12, pada gambar di samping, besar ADB, sudut ADB sama dengan 35 derajat, kemudian sudut DBC sama dengan 65 derajat, dan sudut ABC sama dengan 39 derajat. Nah, kemudian kita jawab jawaban bahagian A. Sudut CAD dan sudut DBC adalah sudut keliling ya. Sudut CAD dengan DBC itu adalah sudut keliling untuk busur CD ya. Untuk busur CD. Jadi sudut CAD itu sama dengan 65 derajat. Kemudian bahagian B, sudut BCA itu dan ADB itu juga adalah sudut keliling untuk busur AB ya. Nah, dari sini bisa kita dapatkan sudutnya sudut BCA itu sama dengan 35 derajat. Sudut BCA sama 35 derajat karena dia merupakan sudut keliling bersama sudut ADB. Sedangkan sudut ADB itu 35 derajat, maka otomatis sudut BCA juga 35 derajat. Kemudian bagian C, BAD. Nah, untuk sudut BAD, jumlah sudut dalam satu segi adalah 180 derajat ya, jelas ya, dari tadi kita gunakan ini, sehingga kita tuliskan jumlah sudut di segitiga termuat sudut BAD. Nah, kita lihat sudut ADB ditambah DBA ditambah BAD itu sama dengan 180 derajat. 35 derajat ditambah sudut DBA ditambah sudut BAD sama 180 derajat. Nah, kita ambil ini sudut DBA itu kemudian kita jumlahkan ya. Sudut DBA itu sama dengan sudut DBC ditambah sudut ABC sama ABC ya, sudut ABC. Sehingga kita bisa tulis bahwa sudut DBC itu 65 derajat ditambah 35 derajat sama dengan 100 derajat. Maka persamaan ini ya, 35 tambah 100 ini sudut DBA tambah sudut BAD sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut BAD itu sama dengan 180 derajat dikurang 35 ditambah 100, atau 185 derajat 20 derajat kurang 135, atau sama dengan 45 derajat. Selanjutnya nomor yang ke-13. Pada suatu kelingkaran
terdapat titik A, B, C, D, dan D yang terletak pada kelilingnya. Keempat titik ini membentuk segi 4 tali busur dengan panjang diagonal A, B, C, dan B, D secara berturut-turut 14 dan 16. Sementara itu panjang tali busur BC adalah 14 cm dan panjang tali busur dia adalah 9 cm. Hitunglah AB kali CD, kemudian B nilai X jika AB kali CD sama 2X kuadrat, kemudian panjang AB dan CD jika AB sama dengan X cm. Kita jawab. Nah, bentuknya seperti ini ya. Sekarang bentuknya seperti ini, diandakan bentuk karena di sini tidak sama panjang, ada yang 16, ada yang 14 cm. Selanjutnya kita lihat jawaban bagian A. Ada namanya teorema Ptolemaios. Teorema ini mengatakan bahwa berlaku jika ke tempat titik ABCD terletak pada keliling busur lingkaran sehingga segi 4 tersebut adalah segi 4 tali busur. Nah, rumus yang berlaku itu adalah seperti ini. AB kali CD ditambah AD kali BC sama dengan AC kali BD. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisi angka-angka yang kita ketahui. AB kali CD kita tidak tahu, yang itu adalah pertanyaan. Kemudian AD itu adalah 9 cm, satu dengan keterangan di sini. Kemudian BC adalah 14 cm. Kemudian AC adalah 14 cm dan kali BD 16 cm. Hasilnya adalah AB kali CD sama 126 sama dengan 244. Jadi AB kali CD tambah 126 sama dengan 224. Atau AB kali AC sama dengan 224 kurang 126 atau sama dengan AB kali CD itu sama dengan 98. Selanjutnya 98 cm kuadratnya akan ada perkaliannya seperti itu. Kemudian selanjutnya bahagian B. AB kali CD sama dengan 2X kuadrat. Jelas AB kali CD tadi kan sudah jelas 98 sama 2X kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan 49 atau 49 sama X kuadrat. Sehingga X itu sama dengan akar dari 49 itu sama dengan 7. Kenapa bukan negatif? Karena ini adalah bilangan panjang yang tidak mengenal kata negatif. Ukuran yang tidak mengenal kata negatif. Kemudian bagian C, jadi nilai X adalah 7. Saja bagian C, AB sama dengan X, maka AB sama dengan 7. Jadi tadi katakan AB itu adalah X, maka AB X nya jelas 7. Ini dari sini ya. Jadi AB kali CD sama dengan 98, maka kita bisa mengambil atau menemukan nilai CD itu sama dengan 7 kali CD sama dengan 98 atau CD sama dengan 98 per 7, dapatlah 14. Sehingga CD panjangnya itu adalah 14 cm. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Hidup ini seperti naik roller coaster. Ada yang saatnya tiba di puncak, ada saatnya tiba di lembah. Yang penting nikmati setiap perputarannya. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.